Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Ukti Nurtianti Akma dari kelas 11 IPB. Di sini saya berperan sebagai tim oposisi yang akan membahas mosi mengenai di masa pandemi COVID-19, psikis dan imun siswa paling utama dibandingkan kriteria kentuntasan. Karena itu, semua siswa harus naik kelas. Kita tahu bahwa pembelajaran jarak jauh melalui daring di masa pandemi COVID-19 memiliki kendala tersendiri, seperti terbatasnya jaringan internet di wilayah yang tidak terjangkau sinyal internet, ketersediaan kuota internet, juga sarana-prasarana yang harus dimiliki. Namun, yang lebih penting dari pembelajaran daring ini bagaimana kompetensi dasar bisa tersampaikan kepada siswa. Untuk itu, dalam pembelajaran daring, salah satu yang diminta kepada satuan pendidikan ialah penyesuaian kurikulum di masa pandemi COVID-19 ini. Penilaian yang dilakukan terhadap siswa ada tempatnya sendiri. Ada penilaian harian yang dilakukan terhadap ketercapaian kompetensi yang diajarkan, lalu penilaian tengah semester melalui ujian tengah semester dan penilaian akhir semester. Ketercapaian masing-masing kompetensi akan diakumulasikan menjadi ketercapaian mata pelajaran dalam satu semester. Dari tim pemerintah telah menyampaikan argumentasi, namun ada poin-poin yang membuat saya tidak setuju dari pernyataan tersebut. Pertama, tim pemerintah berpendapat jika psikis dan imun siswa lebih utama dibandingkan kriteria ketuntasan. Dengan imun dan psikis yang terjaga, para siswa tidak mengalami learning loss. Tetapi Dewan Juri dan tim pemerintah yang terhormat, kriteria ketuntasan minimal atau yang lebih akrab dengan sebutan KKM ini merupakan syarat minimal yang harus dicapai siswa jika ingin dinyatakan tuntas dalam suatu mata pelajaran. Jika siswa tidak mampu mencapai KKM, maka dia harus menempuh proses pembelajaran perbaikan atau lebih dikenal dengan istilah remedial. Proses penetapan KKM ini haruslah berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu mengacu pada 3 hal, yakni tingkat kesulitan mata pelajaran, daya dukung sekolah terhadap proses pembelajaran mata pelajaran tersebut, dan input peserta didik. Tentunya, proses penentuan KKM bukanlah hal yang harus disepelekan, apalagi tidak dilakukan sama sekali, sehingga dalam penentuan KKM pihak satuan pendidikan lebih memilih cara kira-kira yang terkesan seenaknya. Pencapaian siswa yang bisa melewati KKM memang bukan jaminan penentu siswa bisa sukses di masa depan, tetapi penetapan KKM di sini adalah pembiasaan yang bisa kita terapkan kepada siswa bahwa untuk mencapai sesuatu itu tidak diperlukan target minimal. Dengan begitu, siswanya akan terbiasa membentuk visi dan misi dalam menjalankan kehidupannya. Yang kedua, tim pemerintah berpendapat bahwa selama menjalani pembelajaran di rumah pada masa pandemi COVID-19 ini, peserta didik dikhawatirkan mengalami learning loss. Maka dari itu, kita harus bisa mengembalikan mental disiplin, juga meningkatkan dan menjaga psikis dan imun siswa, sehingga walaupun psikis dan imun siswa lebih diutamakan, nilai akademik siswa akan tetap terkontrol dan stabil. Tetapi menurut saya, kekhawatiran seperti itu bisa dibantu dengan peran guru sebagai pendidik yang tentunya harus bekerja sama dengan berbagai pihak, khususnya jembatan penghubung antara orang tua dan sekolah dalam menerapkan strategi pembelajaran saat pandemi ini masih terjadi. Penggunaan strategi yang relevan dan pembelajaran akan sangat memberikan pengaruh yang jitu terhadap kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing anak didik. Pendidikan bagi siswa seharusnya dilakukan secara berkelanjutan, berkesinambungan, dan terprogram oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya, seperti orang tua, sekolah, serta masyarakat. Sehingga apabila guru dan orang tua saling bekerja sama, maka akan menciptakan pembelajaran yang harmonis serta akan mendapatkan hasil belajar yang maksimal dan mencapai target nilai yang memuaskan. Karena antara orang tua dan guru mempunyai peran di bidang masing-masing. Sejatinya, peran orang tua di rumah merupakan bentuk peran guru di sekolah. Disinilah peranan penting orang tua dalam memotivasi anaknya dalam segala hal. Meski mempunyai peran ganda, para orang tua dituntut untuk menjadi panutan bagi anak-anaknya dalam memberikan edukasi, membimbing, dan memotivasi belajar agar lebih giat lagi. Selain itu, diperlukan juga variasi dan inovasi kegiatan selama di rumah agar tidak membuat bosan dan lelah dalam mengajarkan tugasnya. Salah satu orang tua dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada anak dalam berbagai bentuk, dan bagi siswa hendaknya menyadari pentingnya
keterampilan literasi dalam hidupnya. Untuk itu, potensi yang dimiliki harus dikembangkan secara optimal sehingga dapat menjadi bekal dalam hidupnya. Oleh karena itu, saya sebagai tim oposisi sangat berharap agar siswa lebih mengutamakan kriteria ketuntasan, karena fungsinya adalah sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Dan dengan begitu, jika siswa ingin naik kelas, harus lebih mengutamakan KKM terlebih dahulu. Ada beberapa argumen yang akan saya jelaskan tentang seberapa pentingkah KKM untuk kenaikan kelas. Pertama, tujuan utama KKM adalah meningkatkan prestasi belajar peserta didik, tetapi apakah hanya sekedar mencari nilai saja? Sudah pasti tidak. Di samping itu juga menginginkan nilai moral dan etika serta menjadikan peserta didik yang berkarakter dan berwawasan luas. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan salah satu tolok ukur kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan. Satuan pendidikan dengan KKM yang tinggi dilaksanakan secara bertanggung jawab dapat menjadi tolak ukur kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat. Kedua, syarat kenaikan kelas adalah nilai harus di atas KKM atau minimal sama. Sebelum masuk ke rapot, perolehan nilai setiap siswa akan direkapitulasi. Ini berguna untuk mengecek apakah ada siswa yang membutuhkan remedial. Setelah remedial, nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester genap dengan pertimbangan seluruh standar kompetensi atau kompetensi dasar yang belum tuntas pada semester ganjil harus sudah dituntaskan sampai mencapai kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan sebelum akhir semester genap. Siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM dinyatakan sebagai siswa yang belum berhasil adalah benar jika dalam penentuan KKM sudah memenuhi kriteria yang seharusnya dan sesuai pembelajaran, bukan berasal dari keinginan sekolah. Dewan Juri yang terhormat, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.